Guys, masih inget video gue sebelumnya mengenal jenis ubi di Indonesia part 1 dan part 2 kan? Setelah tahu karakteristik, manfaat, dan ubi mana yang paling enak dibakar atau direbus, sekarang kita coba ubi mana yang lebih enak dijadiin candil untuk kolak biji salak. Keep watching ya, jangan lupa di subscribe dulu biar konten ini terus berkarya. Sebelum dibentuk jadi candil, ini kita rebus dulu ya sebagian dan sebagian lagi kita panggang. Ini udah jadi nih guys, yang kanan piring merah ini yang dibakar dan yang kiri ini tadi gua rebus. Sekarang waktunya kita bikin jadi candil biji salak. Pertama-tama kita haluskan dulu ya guys. Untuk menghaluskannya, selain ditumbuk seperti ini, kalian juga bisa dengan cara menggunakan saringan. Jadi ini kalau masih kurang halus bisa ditaruh di saringan, terus ditekan. Nggak perlu dihalusin dulu sih sebenarnya kalau mau pakai saringan. Jadi ketika masih kotak-kotak gitu, kalian bisa langsung taruh sini terus ditekan begini. Cuma kalau masih dalam bentuk kotak-kotak dia akan lebih sulit halusnya guys. Kalau kayak gini halusnya tuh enak, ngalusinnya enak, lebih cepet gitu. Nggak kalau masih bulat dipenet gitu udah biasanya mental licin soalnya kan. Cuman kalau kayak gini enggak. Ini pun agak berat ya, enak ditumbuk sih menurutku kalau untuk ngalusin ubi itu. Kalau diginiin agak susah karena ini berat. Jadi ini mesti udah dihalusin kayak gini. Dia masih banyak yang keras nih guys kalau ubinya kita panggang. Mungkin karena bentuknya besar juga, terus kalau dipanggang itu kan matangnya kurang rata ya. Jadi luarnya matang, lembek, tapi dalamnya dia masih agak sedikit keras. Jadi ketika dihaluskan seperti ini dia nggak ngebentuk gumpalan yang rata. Yang halus ini benar-benar masih mengerinjil banget. Karena tadi emang dalamnya masih agak keras sedikit sih. Jadi saran gue jangan coba-coba kalau mau bikin biji salak itu dipanggang ya guys, karena cuma ngerebet-rebetin elu doang. Rasa sih nggak tahu ya, karena kan ini masih percobaan. Ini kita coba halusin dulu ya guys sampai selesai. Tinggal dibentuk deh. Sekarang kita bentuk ubi merahnya jadi candil ya. Ini walaupun warnanya kuning, dibuatnya dari ubi merah karena memang dalamnya warna ubi merah itu kuning orange. Dia teksturnya lembek banget, sangat berair. Bahkan ketika udah diulenin seperti ini pun dia masih keras ya guys, masih ada yang menggerinjil dan membutuhkan banyak tepung. Nah, tepungnya ini kita jangan langsung taruh ke sini guys, karena sifat tepung itu kan menyerap air, nanti lama-lama dianya akan keras. Hasil biji salaknya jadinya nggak lembut. Ini kita taruh di tepungnya aja, itunya adonannya, ubinya, terus kita bentuk. Jika kalian menggunakan cara seperti ini lebih gampang nakar tepungnya sih dibandingin kalau kita campurin. Soalnya kalau kita campurin, ketika kita aduk kok perasaan kurang tepungnya, kita tambahin tepung terus kan tuh. Cuma karena kita ngebentuknya lama jadi dia kering. Itulah yang bikin si biji salaknya jadi keras. Cara ngira-ngiranya gimana sih? Ini adonan udah siap dipulung atau belum? Nah, ini kita kita kepal-kepal aja terus sampai nggak ada adonan yang nempel. Ini selama masih ada adonan yang nempel berarti masih butuh banyak tepung lagi untuk dicampur di ubinya ini. Nah, ini udah mulai nggak ada yang nempel kan guys di jari-jari ya. Ini tandanya sudah hampir siap untuk dipulung. Nah, kalau udah nggak ada yang nempel lagi di jari-jari kita,
Ini berarti sudah bisa kita bentuk. Nah, saat ngebentuk juga pastikan ini benar-benar benar-benar padat ya guys. Soalnya kalau nggak benar-benar padat nanti hasilnya dia agak lembek, pecah kayak waktu awal saya bikin. Saya tidak terlalu tekan, jadi dia mungkin masih agak longgar ikatan si ubinya ini. Tepungnya nggak terlalu ngikat banget, jadi dia pasti masak biar selesai. Sambil nunggu bulatannya ini, karena ini udah banyak, jadi kita rebus dulu ya guys. Dan yang ini ubi merah yang direbus ya guys. Nih gue pilih ditumbuk aja, karena kalau menggunakan saringan itu susah. Ubi merah ini diantara semua jenis ubi yang ada, baik itu ubi putih, ubi cilembu, ubi Jepang, dia paling banyak airnya ya guys. Mungkin itu sebabnya dia nggak enak mau direbus, mau dibakar, mau dipanggang, dia tuh nggak enak. Lebih enak dirujak ya, atau dibuat kolak. Biasanya ubi merah ini buat kolak sih kalau aku, sama buat rujak. Soalnya mungkin karena dia mengandung banyak air, jadi ketika direbus rasanya juga nggak enak, dipanggang juga rasanya dia nggak enak. Ini kalau dibikin biji salak saya belum pernah coba, dan ini akan kita coba. Nanti rasanya gimana, tunggu aja sampai selesai ya guys. Nah, ini kenapa saya plastikin, soalnya kalau nggak diplastikin dia lengket banget guys. Lebih sulit untuk ditumbuk kalau alunya nggak diplastikin. Dan ternyata yang direbus itu nggak perlu pakai saringan lagi, dia udah lembut guys. Memang lebih merata sih ya kalau direbus ya, dibandingkan dengan dipanggang. Kalau dipanggang matangnya hanya sebagian aja, cuman kalau direbus dia bisa sampai dalam-dalamnya matang kayak gini. Tinggal dibentuk deh. Sekarang kita bentuk ubi merahnya jadi candil ya. Udah dibuat sebagian sih guys, tadi gue lupa untuk bikin videonya. Nah ini sekarang kita ulang lagi. Untuk yang direbus dia teksturnya amat sangat berair, dibilang lembek juga enggak. Kalau lembek itu kesannya lengket, kalau ini lebih ke berairnya. Dia butuh tepung yang jauh lebih banyak dibandingin yang dipanggang guys. Kalau lo lihat, singkirin dulu, dia lembek banget, jadi kita butuh tepung yang lebih banyak dibandingin ketika kita ngolemin yang ubi merah yang dipanggang. Ini untuk 160 gram ubi butuh sekitar 100 gram, jadi lebih dari 1:2 ya guys. Mungkin 1:1,5 kali ya, atau 1:0,8. Matematika aku nggak terlalu bagus. Pokoknya 160 gram ubi, kita butuh tepung 100 gram. Nah guys, tadi udah ubinya dikit banget kan ya. Udah berapa kali nepungin, masih aja lembek banget, belum bisa dibentuk. Nah ini udah hampir jadi, cuman masih lembek guys. Ya teksturnya amat sangat lembek sekali. Jadi cara taunya udah siap apa belum, di tangan kamu berasa nih guys. Kalau udah siap untuk dipulung, dia nggak ada berasa airnya keluar dari adonan ini. Tapi kalau belum siap dipulung, dia akan terus ngeluarin air guys. Ketika udah nggak ada yang nempel lagi di tangan, udah siap dibentuk ya guys. Cara paling mudah dan paling cepat adalah dengan membentuknya dalam bulatan besar. Terus kita gepengin, berhubung hasilnya terlalu panjang, kita gepengin lagi, kita pipihin, kita potong, terus kita gepengin.
Selesai. Kita sekarang coba yang ubi ungu. Sekarang waktunya kita untuk menumbuk ubi ungunya. Nih kita potong kecil-kecil dulu biar mudah ya guys. Baru kita tumbuk menggunakan tumbukan. Ini teksturnya enak banget loh guys ya. Lunak, paling lunak di antara semua jenis ubi. Kandungan airnya nomor 2 lebih banyak dibandingkan dengan ubi merah. Dan dia gampang sekali halus, beda dengan ubi merah yang tadi kita tumbuk. Ini gampang sekali halus guys. Kita benerin dulu ya guys, biar gampang nanti. Sekarang kita akan coba yang ubi ungu ya guys. Ini juga teksturnya lembek, berair, mirip kayak si ubi merah, tapi lebih enak dipegang dibandingkan dengan ubi merah. Karena kalau ubi merah itu dia sulit sekali lunaknya, masih ada yang menggerenjel. Udah berapa kali ditambahin, udah berapa kali ditumbuk juga masih tetap menggerenjel, bahkan dipencet pun nggak bisa dia. Jadi adonannya nggak halus. Nah kalau ubi ungu ini enak guys, dipegangnya tuh kayak apa ya, kayak permen karet kali ya. Nah kalau udah nggak ada yang lengket lagi di tangan seperti ini, ini tandanya udah kalis ya guys. Ini bisa kita bentuk, berkurang dikit, bisa dibentuk. Kita pipihin dulu biar gampang bentuknya. Sekarang kita rebus ya. Sekarang kita akan buat yang ubi Jepang besar ya guys. Ini dia paling enak dibentuk dan tidak membutuhkan banyak tepung ya guys. Udah langsung kalis nih, baru dipegang udah langsung kalis. Kekerasan malah dia nggak butuh banyak sagu, malah kalau kebanyakan dia keras. Soalnya kamu bisa ngerasain sendiri pakai tangan kamu ya. Makanya ini gua nggak pakai plastik, soalnya kalau pakai plastik nggak bisa ngerasain adonannya seperti apa, keras lunaknya. Kalau kayak gini lebih enak, lebih gampang dirasainnya. Tuh, beda dengan ubi yang lainnya, dia gampang banget sih nih dibentuknya. Ini udah selesai semua ya guys, waktunya dimasak. Dan sekarang kita buat yang dari ubi Jepang kecil ya guys. Kita adonin dulu. Ini adonannya lebih basah dari yang ubi Jepang besar, nggak tahu kenapa. Cuma dia lebih banyak mengandung air dibandingkan yang besar. Lebih enak dibentuk juga. Nah, ini udah mulai enak dibentuk guys. Udah nggak ada yang nempel lagi di tangan. Dan adonannya juga udah mulai elastis seperti ini. Bisa kita pulung, kita panjangin, kita pipihin, terus kita bentuk bulat-bulat. Nah ini udah jadi semua nih guys. Sekarang tinggal kita masak. Kita rebus dulu ya. Sekarang kita coba dengan ubi putih. Ubi putih ini nggak terlalu banyak mengandung air, jadi lebih enak dibentuk guys. Nggak butuh banyak tepung juga. Perbandingannya cukup 1:4 dengan sagunya. Tuh guys, dia lebih enak dibentuk nih kalau yang ubi putih. Nah ini udah jadi semua nih guys. Sekarang tinggal kita rebus ya. Dan sekarang kita akan buat yang dari ubi cilembu ya guys.
Yang dari Cilembu ini paling irit sagunya guys, dia dikasih sedikit juga udah langsung set, hampir kalis nih. Nah ini udah mulai kalis guys, ini udah bisa kita bentuk ya. Udah jadi semua nih guys, sekarang tinggal kita rebus ya. Dan ini dia hasilnya. Ini dibuat dari ubi Jepang kecil. Kalau yang ini dari ubi putih. Dan yang ini dibuat dari ubi Cilembu guys. Sebelahnya dibuat dari ubi Jepang besar. Dan yang merah ini dibuat dari ubi merah panggang. Sampingnya ini ubi ungu ya guys. Dan sebelahnya lagi ini dari ubi merah rebus. Oke guys, ini gua mulai dari yang warnanya putih-putih dulu ya guys. Ini gua pertama ubi Jepang yang kecil. Cobain. Manis, kenyal. Kalau dibandingin sama ubi Jepang yang besar, lupa. Manisannya sama aja, kekenyalannya juga sama aja, jadi tidak ada bedanya guys antara ubi Jepang yang kecil ataupun yang besar. Coba kita bandingin sama ubi putih. Kalau sama ubi putih ini memang ubi putih kurang manis, lebih keras juga, tapi nggak beda jauh rasanya. Yang jelas kurang manis, lebih manis ubi Jepang. Dan kalau sama ubi Cilembu, guys, menurut gue sih tetap lebih manis ubi Jepang ya. Tetap manis ini. Kalau sama ubi ungu, ubi ungu the best sih rasanya. Manis, lebih lembut juga dibanding yang lain. Coba kita main lagi sama ubi Jepang yang kecil. Manisannya mirip-mirip, nggak beda jauh. Kalau sama ubi merah, cobain. Ubi merah sama ubi putih tingkat kemanisannya sama, dia nggak terlalu manis. Mana lebih manis ubi putih? Ini ubi merah yang direbus ya guys, bukan yang dibakar. Dibandingin ubi merah yang direbus. Tapi kalau sama ubi merah yang
dia rasanya mungkin kalau direbus kan mengandung air tuh, jadi agak berkurang tingkat kemanisannya. Kalau dipanggang kan dia glukosanya tetap ada di dalam, nggak larut di air, jadi dia lebih manis yang dipanggang. Ini ambil dulu. Ini yang dipanggang. Lebih manis yang dipanggang lagi. Jadi kesimpulannya, kalau kamu pengen hasil biji salaknya lebih manis, kamu bisa panggang ubi kamu, nggak usah direbus, dipanggang aja langsung. Tapi kelemahannya kalau dipanggang itu waktunya lebih lama dibandingin direbus. Matangnya juga nggak rata. Jadi saran gue sih tetap aja mendingan direbus, terus pakainya ubi ungu deh, rasanya the best, enak banget. Enak banget ya. Ini cara gue, cara lo gimana? Ini singkong jelitanya, dituang dengan sausnya. Sausnya terserah ya guys, bisa sampai ngambang atau enggak. Kalau aku sukanya yang berenang seperti ini. Terus kita makan, pertama singkongnya dulu. Enak banget. Jadi singkongnya itu ada rasa susunya gitu kan, karena kan kita ngerebusnya tadi pakai susu. Wangi susunya tuh keluar banget, kenyal, legit baunya. Sekarang kita cobain candil biji salaknya. Biji salaknya juga lembut, ngeblend banget sama saus taronya. Enak banget guys. Sekarang kita cobain yang dari ubi merahnya, candilnya sama singkong. Ini kalau buka puasa pakai ini enak banget guys. Pasti energinya langsung ke boost up. Karena ini memang manis, dibilang manis banget juga enggak. Tapi ini enggak terlalu manis dibandingkan kolak. Tapi ya tetap aja manis, namanya juga gula. Kita pakai gula lumayan banyak di sini, terus ubinya juga manis kan sama singkong dan susu kental manis. Nah, favorit gue nih candil yang warnanya ungu, yang dari ubi ungu. Dia lembut, paling lembut di antara semua candil. Wangi, manis, lebih manis dibanding yang lain. Sekarang kita makannya, kita gabung-gabungin ya guys, coba rasanya gimana. Singkong, candil yang dari ubi putih, candil dari ubi merah, candil dari cilembu, dan candil dari ubi ungu, si jelitanya. Enak banget. Ini enaknya bener-bener ngalahin singkong Thailand guys. Ini singkongnya orang Indonesia, singkong jelita. Singkongnya enak banget, belum pernah ngerasain. Minuman apa ya, ngeblend ini makanan apa minuman ya guys, gue juga bingung sih. Enak banget guys.
Ini bisa jadi alternatif usaha kamu. Segini dijual 10.000 tuh laku banget ya, karena emang enak banget. Setahu gua singkong Thailand itu harganya ada yang sampai 20.000 satu kotak 200 ml segini ya. Makanya ini kalau dijual 10.000 sih cepet banget. Cuma agak capek karena bikinnya lumayan banyak ya perintilannya. Bisa jadi alternatif usaha kamu nih. Ini cara gue, cara lo gimana?